Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini gue temani lagi sama teman gua Gilang. Halo. Nah, kali ini kita akan membahas flagship digital audio portable atau MP3 player yang paling tinggi dari Vio Audio, M15. Harganya di kisaran 20 juta rupiah. Ya. Kira-kira gimana bunyinya? Terus sama yang kemarin M11 Pro perbandingannya seperti apa? Kita akan bahas. Tapi Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe. Dan ingat untuk nyalakan loncengnya. Music Lover, M15 ya. Kemarin kan mereka ngeluarin M11. Terus ngeluarin gak lama kemudian ngeluarin M11 Pro. Nah, kemudian ini barusan aja mereka juga ngeluarin M15. Bisa cepet banget ya. Kayaknya nggak sampai hitungan 6 bulan. Iya, nggak sampai 6 bulan, nggak sampai hitungan tahun gitu ya. Ya cuman beberapa bulan udah langsung ada macam-macam nih. Nah, ini flagshipnya atau yang paling tinggi, top of the line dari Vio Audio untuk DAP-nya, untuk MP3 player-nya. Tadi kita udah bahas harganya sekitar 20 juta. Iya, lumayan sekali ya. Beda berapa sama M11 Pro? M11 Pro ini Beda 11 juta ya? Iya, 9,1. Nah, ini 20 ya. Beda 11 juta. Oke. 11 juta sih. Kebayang nggak sih punya MP3 player harganya 20 juta? Nah, ini. Ya. Nah, sebelum kita ngoprek semuanya, saya kasih lihat dulu sepremium apa DAP ini. Ya, dari boxnya dulu aja. Ya, lu buka dia. Dan nggak usah tunjuk dulu. Boxnya dulu aja lu buka. Bos yang kiri ini jatuh, bahaya. Ini bahaya, jangan drain. Oke. Nih, ini box pertama, ini box kedua. Ya. Oh, wait. Box kedua dari bahannya juga udah There's karton yang more. bagus. Ada box ketiga lagi dalamnya, kayu. Dan beneran kayu. Bukan Ini triplek ya. gue nggak tahu dia bahan apa, maple atau apa, pokoknya ini kayu beneran. Ya. Lalu. Terus dalamnya ya udah unitnya tadi kita udah buka ini nih unitnya. Nih, keren banget. Nah, Music Lover, ngomong-ngomong, ini desainnya EV M15 ini katanya dapat penghargaan dari IF Design Award 2020. Jadi dianggap desainnya bagus banget. Dan memang bagus sih. Bagus. Tapi sebelum kita cerita lebih lanjut, saya mesti ceritain sedikit tentang speknya. Speknya dari M15 dulu ya. CPU-nya pakai Exynos 7872. Kemudian DAC chipnya ini yang luar biasa. Ini pakai AK4499Q 2. Flagshipnya Ya. AKM. Jadi belum ada yang pakai. Ini yang paling tinggi, yang paling baru. 4499EQ. Nah, ini paling baru chipsetnya. Kemudian udah pakai USB tipe C. Ya, screen-nya 15,15 inci, sebenarnya agak mirip juga sama yang M11 sih. 720. Terus beratnya dia agak lebih berat. Kalau yang M11 itu sekitar 250 gram, ini 310. Jadi kerasa banget. Ya. Dan dengan alasan yang baik, karena baterainya 7990 mAh. Udah kayak power bank. Iya, itu cuma 4370 yang M11 sampai M11 Pro. Ini juga udah lebih gede daripada M11 loh. Nah, Ini udah 7000. Buset. Ya kurang lebih bisa tahan 15 jam. ya 15 jam. Ya, cukup lama ya. Frekuensi responnya di 20 Hz sampai 90 kHz. 20 Hz sampai 90 kHz. Ya, SNR-nya signal to noise ratio-nya 122 dB. Kemudian noise floor-nya di 2,1. Output impedance-nya 32 ohm. Output impedance-nya 1,1 untuk 32 ohm. Udah MQA 8 kali decoding. Decodingnya udah yang bagus. Chipsetnya, USB chipsetnya itu 768 kHz 32 bit. Jadi bisa DSD 768 512. Oke, PCM 768 sama DSD 512. DSD 2512. Yang ini cuman 256. Menariknya, kalau M11 Pro ini untuk mengatur volume dia secara digital. Ya, ada sih potensinya, tapi ini sebenarnya potensi buat digital. Potensi digital. Ini potensinya M15 murni analog. Untuk RAM sama storage-nya sama aja. Sama aja. 3 giga 3 sama giga, 64 giga. 64 giga. Nggak terlalu Standar. beda. Ya, kurang lebih itulah.
Nah, nanti kita akan tampilin perbedaan signifikan dari yang M11 Pro ya, dan M15 nanti ada di sini. Music Lover bisa lihat. Kita bahas langsung aja suaranya. Panjang sih. Kalau suara panjang karena M15 ini spesial di bagian ampingnya, powernya. Perbandingan paling besar sebenarnya antara M11, M11 Pro dan M15 adalah bagian amplifiernya. Ketika M11 Pro ini bisa ditujukan untuk AM, lalu headphone, tapi bukan headphone yang benar-benar berat. M15 ini bisa sampai 800 mW. Jadi bisa buat headphone yang perlu gain gede atau yang impedansi tinggi. Impedansi tinggi dan terutama planar karena planar. Dia current-nya besar. Atau ini juga kayak Sennheiser. HD800 itu kan perlu impedansinya tinggi sekali, jadi perlu power yang gede. Dia bisa angkat gitu. Yang paling dinotis pertama ya. Jadi kuat banget, powernya gede banget. Nah, kalau suara, kalau misalnya untuk tuning, kita agak susah untuk ngomong tuning kalau udah DAP high end ini yang kisaran 20 juta ke atas gitu ya. Tuningnya sih biasanya balance ya, kadang-kadang ada color sedikit, masih ada rasa-rasa VO-nya yang agak sedikit warm gitu, tapi udah susah ngomongin tuning gitu. Mau ngomongin treble, bass, mid segala itu udah agak susah karena ini udah beda sekali Music Lover. Ini udah mainannya teknis. Ini gue cerita sedikit ya, waktu gue dengerin M11 sama M11 Pro itu gue ngerasa waduh, ini M11 jadinya detailnya, clarity-nya, resolusinya ini kalah sama M11 Pro. Outclass. Nah, sekarang dengan M15 itu juga yang saya alamin Music Lover. Jadi kerasa banget M11 Pro yang udah bagus ya, dengan M15 ini kayak apa ya, kayak ketinggalan jauh gitu. Ya secara harga juga kita susah ngomong ya. Memang perbedaannya sangat-sangat signifikan. Kayak apa kalau misalnya kita bilang ya, kalau ini resolusinya udah tinggi sekali ya, mungkin 4K gitu, ini Full HD gitu ya. Jadi udah jauh Music Lover, udah beda banget, udah beda kelas gitu. Tapi memang kalau kita sepintas selalu dengar secara tuning, memang ya oke lah so-so. Jadi Music Lover untuk mendengarkan DAP yang udah high end itu beda sama kayak dengerin DAP yang mungkin kisaran 1 juta, 2 juta, 3 juta itu udah beda ya, karena AP high end itu tuningnya nggak terlalu jauh perbedaannya, agak beda brand pun kemungkinan tuningnya nggak terlalu jauh. Yang berbeda teknisnya. Nah, Music Lover mesti ngerti dan mesti bisa membedakan teknis audionya itu ya. Contoh kayak tadi clarity-nya, resolusinya, soundstage, background ya, noise floor-nya ya, itu yang mesti diperhatikan. Dan ini M15 ya signifikan sekali perbedaannya. Noise floor-nya lebih kurang, jadi lebih black background, resolusinya tinggi sekali, transient-nya bagus, dynamic range-nya bagus, soundstage-nya juga gede, positioning-nya juga sangat bagus, lebih presisi. Dan yang paling gue notice, ini kan gue bandingin head to head, gue bandingin pakai single ended dan pakai yang 4,4 balance. Yang single endednya terutama itu kayak misalnya Music Lover lihat yang tadi saya bilang ya, gambar TV yang 4K sama Full HD itu jadi tekstur, kalau misalnya kita nonton 4K kan teksturnya kayak halus banget, sampai nggak ada geriginya sama kayak benar-benar smooth, halus, gambarnya tajam, perbedaan warnanya berbeda sekali. Nah, itu juga yang terjadi di audio di M15 ini. Benar-benar detail, warna bunyinya, frekuensi responnya. Ini jadi kesannya kayak oke, bagus tapi biasa aja gitu. Dibandingkan dengan M15 ya. Dibandingkan M15 ya. Tetap ini dibandingkan sama yang kelasnya yang di bawahnya juga jauh sekali gitu. Sama M11 juga jauh. Apalagi sama yang kelas yang brand-brand yang lain yang berbeda gitu. Nah, cuman yang agak sedikit unik di jack 44-nya, di balance-nya, surprisingly M11 Pro ini nggak kalah jauh. Single ended itu benar-benar KO dia.
Ya, signifikan sekali perbedaannya. Nah kalau yang balance 4-4-nya ini dia nggak terlalu apa ya, memang kalah tapi masih bisa kekejar lah. Ya jaraknya tidak terlalu jauh. Setuju juga karena saya juga coba di Z5. Tetapi kemungkinan besar akan benar-benar terasa kalau kita sudah pakai headphone yang berat. Sama mungkin ini karena dia kan pakai bisa DSD sampai yang 512. Kalau kita pakai file-file yang DSD yang tinggi 768, 512 gitu ya, mungkin bisa kerasa banget karena memang ini support sampai di situ. Kalau ini belum gitu. Cuman untuk mencari file di SD 512 itu susah karena tidak semua rilis album mereka dengan di SD 512. Nah, satu kelebihan yang mungkin M11 mungkin masih bisa menang lah. Dia pakai support THX. Ini enggak THX itu doang, tapi kalah sama op-amp-nya, kalah sama DAC chip-nya, kalah sama yang lain-lainnya gitu. Jadi anggapnya saja begini. THX ini dia menang di sirkuit. Ya, anggap saja mapping sirkuitnya. Meanwhile, M15 ini menang di brute force. Ya, di semuanya. Di semuanya. Brute semua force lininya. Jadi dari komponen op-amp-nya, kapasitornya, chipnya itu menang. Dan kerasa di impact juga. Paling terasa kalau saya malah di bass. Bukan bassnya seberapa dalam bassnya, tapi tekstur transientnya. Kalau teman-teman mendengarkan album barunya Joey Alexander itu kan dia mainnya jazz. Dan ketika main dia akan selalu ditemani oleh satu bass betot dan satu drummer. Nah, petikan bass betotnya ini dapat lah. Jadi sekarang kesimpulan akhirnya M11 dengan harga sekitar 20 juta ini sangat worth it. Jadi jangan musik lover lihat harganya 20 juta terus ngapain gitu. Ya sama kayak handphone, ada handphone yang harganya 1 juta, 2 juta, ada juga handphone yang harganya sekitar 15 juta sampai 20 juta juga. Iya, sama-sama bisa telepon, sama-sama bisa foto, sama-sama bisa Instagram. Cuman detailnya beda. Nah, M15 Pro ini bisa sangat dipertimbangkan, tapi memang kudu audisi dulu. Kudu cobain dulu, percaya sama kuping sendiri. Nah, dan yang signifikan juga adalah desainnya. Desainnya ini cakep banget, tidak ada sudut-sudut, semuanya lengkungan-lengkungan. Lebih enak di tangan. Bodinya memang agak berat sih, tapi solid banget gitu. Jadi kelihatannya kokoh. Terus fiturnya, speknya tinggi sekali music lover, dan sound quality-nya ya untuk saat ini yang di kisaran harga segini sih bahkan mungkin naik sedikit di 20 sampai 30 juta kayaknya sih ini bisa bertanding. Belum ada yang lain. Mungkin kita akan bicara lain kalau kayak Asal Enkern yang SP2000 kita belum nyobain itu ya, tapi ada rencana sih. Tunggu aja nanti kita akan bahas. Mungkin kita akan bisa bahas itu dengan Vio ini. Gitu. Ngomong-ngomong SP1000, nama SP1000 yang copper sama yang SP2000 itu harganya sekitar ya 50 sampai 60 juta lah misalkan. Nanti kita kalau ada kesempatan kita bandingin. Iya. Ya, kita usahakan. Oke, anyway itu aja dari kami. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kami Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe. Sorry.